Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hoirunisa, lalu Audra Syakira, Asiah Nurzaman, dan Suci Marsanda. Baik, selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk Asiah Nurzaman, silakan untuk share screen. Apakah share screen dari Asia sudah terlihat? Sudah. Terlihat. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Audra Syakira. Kepada Audra, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan tanda koma. Aisyah bisa, ya. Jadi, tanda koma ini adalah dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Adapun penggunaan tanda koma yaitu yang pertama, tanda koma wajib digunakan di antara unsur-unsur yang pada suatu pemerincaan suatu pembilangan. Contohnya, air kelapa diberi bumbu lengkuas, koma, daun salam, koma, bawang putih, koma, dan garam. Titik. Lalu contoh lain adalah perusahaan ini sedang membutuhkan tenaga kerja yang disiplin, koma, tekun, koma, dan jujur. Lalu yang kedua, penggunaan tanda koma digunakan pada saat kalimat majemuk setara, baik itu majemuk setara berlawanan, gabungan, urutan, maupun pilihan. Contohnya, mahasiswa itu sesungguhnya berpotensi mendapatkan IPK yang tinggi, koma, tetapi ia sering absen karena sakit, sehingga nilainya menurun. Titik. Lalu contoh lain adalah, mahasiswa itu memutuskan untuk melanjutkan studinya di Jerman, koma, dan lalu dia memberikan pendapatnya kepada rektorat di universitasnya. Titik. Lalu selanjutnya yang ketiga, tanda koma tidak digunakan pada kalimat majemuk bertingkat yang didahului dengan kalimat induk. Sebaliknya, kalimat yang didahului dengan kalimat induk, kalimat anak dan kalimat induk yang diikuti harus dipisahkan oleh contohnya. Karena harus ini contoh dari kalimat kan tidak karena harus memiliki anak perguruan tinggi, koma, ia belajar dengan giat. Ini adalah kata yang digunakan menggunakan tanda baca koma. Tetapi untuk kalimat yang tidak perlu menggunakan tanda koma adalah untuk membiayai anaknya, anak ketiganya kuliah di perguruan tinggi, maka dari itu dia bekerja dengan giat. Atau pula seperti ini. Ia bekerja dengan giat untuk membiayai anak ketiganya kuliah di perguruan tinggi. Nah, lalu yang selesaikan sisi kalimatnya. Jagalah stamina sampai ingat di samping itu, kamu juga makan makanan. Nah, pada poin keempat ini tidak hanya kata di samping itu aja yang menggunakan tanda penghubung atau tanda koma pada transisi penghubung antar. Contohnya lain adalah bahkan. Kata bahkan itu biasanya memakai koma setelahnya. Lalu misalnya koma, tetapi, koma, oleh karena itu, koma. Lalu selanjutnya adalah poin kelima. Pada poin kelima ini, dalam pedoman ejaan lama, kita biasanya disebut kata seru selalu diikuti dengan tanda seru. Misalnya, aduh, ah, wah. Nah, itu biasanya diikuti oleh tanda seru. Namun, tanda seru atau pastis seperti wah, ah, aduh, kasihan, oh, dan ya itu sebenarnya harus diikuti tanda koma. Contohnya, wah, koma, bisnis komunikasi 2004 sangat pesat, titik. Lalu ada juga contoh lain seperti daun-daun itu dapat didaur ulang menjadi pupuk, titik. Lalu bekas ban mobil dapat dijadikan tali timba, titik.
Nah, koma, itulah yang dinamakan daur ulang. Nah, seperti itu. Lalu yang poin ke-6 adalah tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur atau bagian alamat yang ditulis menyamping. Contohnya, Jalan Hang Jebat 3, Kebayoran Baru, Jakarta. Atau pula seperti tanggal lahir seperti 25 Januari, tempat tanggal lahir seperti Bandung, 25 Januari 2004. Gitu. 7 yaitu tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik. Contohnya seperti ini, S. Bagus Santoso, S. HP, M. SC. Lalu, pada poin ke-8, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Contohnya, Gubernur DKI Jakarta, Sutioso, melantik kepala Bapedalda yang baru kemarin, Atau pula dapat juga contohnya itu seperti Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menghadiri pemakaman jenazah Yasser Arafat. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang tanda baca koma. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Audra. Selanjutnya yaitu mengenai titik 2. Nah, titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan, lengkap jika diikuti rangkaian. Slide selanjutnya sih ya. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Contohnya, kita memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Lalu yang kedua, titik 2 juga dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, Ketua, titik 2, Handoko. Lalu, Wakil Ketua, titik 2, Zunaidi. Yang ketiga, tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, lalu di antara bab dan ayat dalam kitab-kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Yang kelima, tanda titik 2 dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Contohnya, nisbah siswa laki-laki terhadap perempuan ialah 2:1 atau 2.21. Selanjutnya yaitu materi mengenai titik koma. Slide selanjutnya. Baik, titik koma digunakan untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam kalimat majemuk setara. Lalu penggunaan titik koma. Slide selanjutnya. Nah, penggunaan titik koma itu dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, anak-anak mulai berangkat ke sekolah. Kedua, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Contohnya, syarat-syarat yang harus dilengkapi. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, titik koma. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga atau KK, titik koma. Foto 4x6, 2 lembar, titik. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk membedakan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Contohnya yaitu, Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Baik, selanjutnya adalah materi tentang tanda hubung.
yang akan dijelaskan oleh Asia. Kepada Asia, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tanda hubung. Digunakan untuk menulis kata ulang, untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dalam sebuah kata, dan untuk memisahkan angka dan huruf dalam satu kata. Untuk penggunaan tanda hubung, yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga ca strip ra baru. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, bapak strip bapak, pupu strip pupu, atau bisa juga ibu, ibu-ibu. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu, seperti 17 strip 8 strip 2016, atau kata taksi, T strip A strip K strip S strip I. Yang keempat, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berstrip evolusi dengan berstrip revolusi. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, strip Jakarta. Ke dengan angka, contohnya ke 10. Angka dengan AN, contoh tahun 80 strip an. Kata atau imbuhan dengan singkatan huruf kapital, contohnya berstrip KTP. Kemudian kata ganti yang berbentuk imbuhan, contoh atas rahmat stripmu. Dengan kata yang merupakan kesatuan, contohnya Bandara Soekarno strip Hatta. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya di-tackle, diselepet atau dijepret dalam bahasa Betawi, berpariban atau bersaudara sepupu dalam bahasa Batak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Materi selanjutnya adalah tentang tanda pisah. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Penggunaan tanda pisah adalah sebagai berikut. Tanda pisah nomor 1 dan 2 ini hampir sama ya. Pada nomor 1, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Nah, artinya ada penyisipan kalimat yang istilahnya tidak melekat dengan kalimat aslinya nih. Misalnya teman-teman abaikan dulu kata kalimat yang berada dalam tanda pisah. Jadi kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, itu merupakan kalimat aslinya. Kemudian, tanda pisah ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang ingin kita ungkapkan. Ya, misalnya kita punya pemikiran dan ingin disampaikan. Nah, ini kita berikan keterangan dengan menggunakan tanda pisah di awal dan di akhir kalimat yang ingin kita jelaskan itu. Dan tanda pisah ini tidak memerlukan spasi. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Nah, pada nomor 2 ini khususnya hampir sama,
Hanya saja mungkin ini sifatnya bukan pemikiran yang ingin disampaikan, tapi sebagai keterangan penjelas atau kita sebut sebagai keterangan aposisi. Misalnya, rangkaian temuan ini, tanda pisah, evolusi, teori kenisbian, dan juga pembelahan atom, tanda spasi, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Nah, evolusi, teori kenisbian, dan juga pembelahan atom ini kan merupakan rangkaian temuannya ya. Jadi, kita menyatakan rincian atau detail dari temuannya ini untuk lebih menjelaskan bagian dari kalimat utamanya. Yang terakhir adalah tanda pisah dipakai di antara dua nama tempat atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih salah nih tentang menyatakan sampai dengan atau sampai ke. Nah, misalnya Bandung sampai Surabaya, itu kita pakai tanda pisah, bukan tanda hubung. Nah, contoh lainnya itu misalnya tahun 2010, tanda pisah atau sampai 2020. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2014, begitu. Jadi kesimpulannya, ada banyak tipe dan jenis tanda baca yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai aturan, tugas tanda baca adalah menjaga efisiensi komunikasi. Tujuan mereka adalah menunjukkan struktur dan urutan huruf, serta intonasi dan jeda yang dapat diamati selama membaca. Aturan tanda baca bervariasi antara bahasa, tempat, dan waktu, dan terus berkembang. Beberapa bagian tanda baca bersifat gaya, oleh karena itu merupakan pilihan penulis. Setiap tanda baca memiliki aturan penggunaan dan pengoperasiannya sendiri yang tidak dapat dipertanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk angkat tangan atau raise hand, atau dapat juga mengetik pertanyaan pada kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan untuk Hesti Zara Kurniawati. Baik, terima kasih. Saya Hesdara Kurniawati, NPM 221302398. Pertanyaan saya yaitu bagaimana dari contoh lain dalam penggunaan tanda pisah di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Terima kasih. Baik, terima kasih Hesti. Pertanyaan selanjutnya kepada Zida Sufi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zida Sufi Muharobi dengan NPM 2213023096. Izin bertanya, apa yang membedakan dalam penggunaan tanda titik 2 dengan titik koma dalam sebuah kalimat dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zida atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ana kepada Ana Mardiasari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu bagaimana menggunakan tanda koma dan titik koma dalam kalimat majemuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Ana. Sepertinya tidak ada yang mengangkat tangan ataupun melalui kolom chat. Mungkin
Kami akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ketiga teman kami tersebut. Jadi mohon untuk meluangkan waktunya. Terima kasih. Baik, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Zida, Hesti, dan juga Ana. Pertanyaan pertama dari Zida akan dijawab oleh Audra. Pada Audra, dipersilahkan untuk menjawab dari Zida. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zida Sufi Muharomi, perbedaan penggunaan titik koma dan titik dua, dan berikan contohnya. Baiklah, titik dua digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap, atau akhir pernyataan yang diikuti perincian. Contohnya, Vicky membeli buah, titik dua, apel, koma, jeruk, koma, pisang, koma, salak, koma, dan durian, titik. Lalu, titik dua sendiri digunakan sesudah kata ungkapan untuk memerlukan pemberian atau penjelasan detail atau spesifikasi. Contohnya, pada Syakira. Atau tempat dengan nama pokok atau nama dalam percakapan. Contohnya, Malin, titik dua. Siapa kau? Tidak lalu ibu, dua, adalah ibumu. Ini jelek sinyal, kok sinyal Audra sih? Putus-putus nih. Audra keluar. Maaf, saya terdengar. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi contohnya itu pada suatu nomor halaman seperti Cheng, 1990.2 pada halaman 52. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dipakai pada ayat kitab suci. Contohnya, surat An-Nisa titik 2, 12. Itu menunjukkan ayat suatu kitab suci. Lalu yang keenam, judul atau judul suatu karangan. Contohnya itu seperti Si Burut, titik 2, narasi gamblang perebutan kekuasaan terhadap hutan aku. Gitu. Lalu titik 2 juga digunakan dalam daftar pustaka. Tadi seperti tadi, cuman di sini dipakai pada di antara nama kota dan penerbit. Contohnya, Cheng, Raymond, 2005, Kimia Dasar, Jakarta, titik 2, Erlangga. Seperti itu. Lalu perbedaannya dengan titik koma itu jelas berbeda karena titik koma sendiri digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kata dengan cara yang lain. Contohnya, hari pertama pergi ke pasar. Lalu ada juga contoh lainnya seperti Audra membaca jurnal, titik koma, Suci membaca buku, titik koma, Asia sedang membuat jurnal, titik, seperti itu. Lalu titik koma sendiri digunakan juga pada akhir perincian titik koma akhir dari perincian rusak. Contohnya,
antara bagian-bagian perincian dalam suatu kalimat yang sudah menggunakan koma. Contohnya, penjaga toko memisahkan barang dagangan di rak, koma, seperti buku, koma, pensil, koma, penggaris, koma, penghapus, koma, makanan ringan, dan minuman kemasan. Seperti itu. Baik, apakah sudah jelas, Zida? Baik, terima kasih Audra, sudah jelas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Audra atas jawabannya. Baik, terima kasih Audra atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Hesti akan dijawab oleh Suci Marsanda. Kepada Suci dipersilahkan. Pertanyaan dari Hesti, bagaimana contoh penggunaan tanda pisah di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke? Contoh lainnya ada misalnya tahun 2010 sampai 2013 itu penulisannya tahun 2010 tanda spasi tanda pisah 2013 atau tanggal 5 tanda spasi 10 April 2013 atau juga mungkin Jakarta tanda pisah Bandung atau Jakarta sampai Bandung. Begitu. Bagaimana Hesti? Baik, sepertinya Hesti terkeluar. Baik, terima kasih Suci atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ana mengenai tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya yaitu, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Atau ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Lalu, pada tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya cukup membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Contoh yang lain yaitu, ini bukan milik saya, tetapi, melainkan milik ayah saya. Lalu contoh lainnya, seperti dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Seperti itu. Bagaimana, Ana? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas, terima kasih Nisa. Baik, terima kasih Ana. Sepertinya sesi diskusi kita telah selesai karena tidak ada dari teman-teman yang angkat tangan atau raise hand atau melalui kolom chat. Baik. Presentasi dari kelompok 4 yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia 4 telah selesai. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.